Bab 1257. Kerajaan Dewa Sumeru. Urusan besar. Mileye terlihat agak heran. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya pergi untuk menangkap ikan. Setelah beberapa saat, Mileye menangkap 2 ikan, dan dia memasak sendiri untuk Saphira Mu. Langit berbintang sangat dalam dan lingkungannya damai. Mileye dan Saphira Mu sedang duduk berhadapan. Di depan mereka ada api unggun, dan Mileye sedang memanggang ikan. Dalam keadaan normal, api tidak bisa menyala di langit berbintang, tapi keduanya bukan orang biasa. Belum lagi menyalakan api di langit berbintang, bahkan meledakkan langit berbintang pun bisa. Setelah beberapa saat, Mileye mengambil ikan bakar dan menyerahkannya kepada Saphira Mu, lalu berkata, "Kak Saphira, kamu baru saja mengatakan akan melakukan hal yang besar, apa itu?" Saphira Mu dengan ringan menjilat ikan bakar itu, lalu berkata, "Pergi ke kerajaan Dewa Sumeru." Mileye tertegun. Saphira Mu menatap Mileye, "Beranikah kamu pergi?" Mileye berkedip, "Kak Saphira, apakah kamu akan memainkan beberapa trik lagi?" Saphira Mu melotot pada Mileye, "Apakah aku orang seperti ini di hatimu?" Mileye menyeringai, "Kak Saphira orang baik." Saphira Mu tersenyum dan berkata, "Kali ini aku pergi untuk menunda waktu bagi kamu. Sekarang kamu masih bisa berurusan dengan dunia Tao dan kuil kuno, tetapi itu adalah situasi di mana kerajaan Dewa Sumeru tidak ikut campur." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah mereka sudah ikut campur?" Saphira Mu mengangguk. Mileye menatap Saphira Mu, "Apakah kamu memblokir mereka, Kak Saphira?" Saphira Mu tertawa, "Aku membujuk mereka untuk kembali." Mileye. Saphira Mu berkata lagi, "Namun, mereka tidak akan melepaskanmu, jadi aku ingin membawa kamu ke sana. Pertama untuk menyelesaikan masalah ini, karena jika kamu tidak menakut-nakuti mereka, meskipun mereka tidak akan datang besok, mereka pasti akan membuat masalah di belakangmu. Tujuan yang kedua adalah menunjukkan dunia kepadamu." Melihat dunia. Mileye mengangguk, "Ya." Belum lagi, dia sangat ingin bertemu dengan kerajaan Dewa Sumeru ini. Setelah Saphira Mu selesai memakan ikan bakarnya, dia memandang Mileye, ikan bakarnya sangat enak. Mileye tersenyum dan berkata, "Aku akan sering memanggangnya untukmu di masa depan." Saphira Mu tertawa dan berkata, "Ayo pergi. Pergi ke kerajaan Dewa Sumeru." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Boleh aku sampaikan pesan dulu?" Saphira Mu menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, kita akan segera kembali." Setelah berbicara, dia langsung membawa Mileye dan menghilang ke lapangan. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke dunia Tao. Mileye merasa tidak sulit bagi Saphira Mu untuk datang ke dunia Tao. Saat melewati penghalang alam semesta, dia akhirnya mengerti mengapa begitu sulit bagi orang dunia bawah untuk naik ke sini. Karena itu menakutkan. Sedikit ceroboh saja akan hancur berkeping-keping. Tentu saja, masih belum ada ancaman baginya, tubuh fisiknya saat ini hanya bisa dikatakan tidak normal. Di depan penghalang dunia Tao, Saphira Mu hendak menerobos penghalang alam semesta ketika sebuah suara datang dari samping, "Apakah kamu Mileye?" Mileye menoleh untuk melihat, dan ada seorang gadis muda berdiri tidak jauh di depannya. Gadis itu memandang Mileye dan berkedip, "Namaku Geni Chen." "Geni Chen." Mileye memandangi gadis itu, dan tak lama kemudian, ekspresinya tergerak. Gadis ini ternyata adalah Alam Escape. Gadis itu tersenyum dan berkata, "Aku ingin mencarimu, aku tidak menyangka kamu datang sendiri." Mileye sedikit terkejut, "Kamu kenal aku?" Gadis itu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengenalmu,
tetapi seorang kakak memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Mileye sedikit penasaran, kakak. Gadis itu berkata, itu hanya seorang kakak bergaun polos. Wanita bergaun polos. Mendengar ini, Mileye buru-buru berkata, apa yang dia katakan? Geni Chen berkata sambil tersenyum, dia berkata, dia menunggumu di atas awan, kamu harus bekerja keras. Di atas awan. Mileye terdiam. Dia masih ingat perjanjiannya dengan wanita bergaun polos. Di atas awan. Mileye menoleh untuk melihat penghalang dunia Tao di depannya. Saphira, apakah dia ada di sana? Saphira menggelengkan kepalanya, tidak di sini. Mileye hendak berbicara, ketika Saphira berkata lagi, jangan tanya aku kemana dia pergi, aku tidak tahu. Mileye tersenyum kecut. Benaran, dia sangat merindukan wanita bergaun polos. Saat ini, gadis itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kalian akan ke sana? Mileye menarik kembali pikirannya, mengangguk, ya. Geni Chen menggelengkan kepalanya, kalian tidak bisa masuk, karena penghalang alam semesta sangat keras, kalian tidak bisa membukanya sama sekali, aku. Pada saat ini, Saphira tiba-tiba mengores dengan jarinya, dan dalam sekejap penghalang alam semesta langsung terbelah. Geni Chen tercengang, ini. Saphira memandang Geni Chen, lihat, bukankah ini sangat sederhana? Geni Chen berkedip, ini, ada yang salah. Saphira tersenyum dan berkata, ada apa? Geni Chen berjalan ke penghalang alam semesta, dan saat ini penghalang alam semesta telah sembuh dengan sendirinya. Geni Chen menghunus pedangnya dan menebas. Bang! Kekuatan yang kuat langsung mengguncang Geni Chen ribuan kaki jauhnya. Ekspresi Mileye tergerak. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa penghalang alam semesta ini sangat tidak biasa. Ketahuilah, gadis di depannya adalah dari alam escape. Ribuan kaki jauhnya, Geni Chen melirik lengannya yang mati rasa, lalu dia menatap Saphira kenapa? Saphira berkata dengan serius, apakah kamu ingin tahu kenapa? Geni Chen mengangguk cepat. Saphira tertawa, karena kamu tidak cukup kuat. Geni Chen sedikit tidak puas, aku alam escape termuda dalam sejarah dunia Tao. Sudut mulut Saphira sedikit terangkat, benarkah? Lalu kenapa kamu tidak bisa menembus pembatas alam semesta ini? Geni Chen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku tidak makan hari ini, aku tidak punya cukup energi. Mileye. Haha. Saphira tertawa terbahak-bahak, tidak makan. Adik perempuan, kamu sangat imut. Izinkan aku bertanya, apakah kamu ingin menjadi alam escape yang sebenarnya? Geni Chen menatap Saphira kamu juga bisa melihat bahwa aku bukanlah alam escape yang asli. Saphira mengangguk, ya. Geni Chen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Kak, apakah kamu memiliki cara bagi aku untuk mencapai alam escape yang sebenarnya? Saphira mengangguk, ya. Geni Chen menatap Saphira kalau begitu, bisakah kamu mengajariku? Saphira menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa. Tapi, saat dia berbicara, dia menunjuk Mileye, tapi dia bisa. Geni Chen melirik Mileye, lalu menggelengkan kepalanya, dia belum sampai di alam escape. Saphira tertawa, dia memiliki kitab Taoisme di tangannya. Mileye. Geni Chen berkata, aku juga mendengarnya. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, apakah kamu benar-benar memiliki kitab Taoisme? Mileye mengangguk, ya. Geni Chen berkedip, bisakah pinjamkan aku baca? Mileye juga berkedip, itu sangat berharga. Geni Chen berkata dengan serius, setelah aku sampai di alam escape, aku lupa. Mileye terdiam. Geni Chen berkata lagi, boleh.
Mileye tersenyum dan berkata, aku belum bisa membuka ruang buku, dan aku tidak bisa mendapatkan kitab Taoisme di dalamnya. Bagaimana kalau begini, kamu mengikuti aku, setelah aku bisa membuka ruang buku dan mendapatkan kitab Taoisme, aku akan meminjamkannya bagimu, bagaimana menurutmu? Geni Chen buru-buru berkata, benarkah? Mileye berkata dengan serius, sungguh. Geni Chen buru-buru berkata, oke, aku akan mengikutimu. Mileye memandang Savera Mu, yang tersenyum dan berkata, kami akan pergi ke sana, kamu pergi. Geni Chen ragu-ragu, kakek bilang di sana berbahaya. Savera Mu tertawa dan berkata, kamu yang tidak berani pergi. Geni Chen mendengus dingin, siapa yang tidak berani? Ayo. Savera Mu tertawa, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk, dan penghalang alam semesta terbelah, dan mereka bertiga segera menghilang dalam penghalang alam semesta. Saat ini, suara Nain tiba-tiba terdengar di kepala Mileye, gadis ini bertemu kalian berdua master penipu, sungguh malang. Mileye. Setelah memasuki penghalang alam semesta, ketiganya langsung ditarik ke dalam pusaran oleh kekuatan yang dahsyat. Pusaran ruang hampa. Di pusaran itu, Savera Mu terlihat tenang dan tidak terpengaruh sedikit pun. Namun Mileye berbeda dengan Geni Chen, keduanya langsung pucat pasi. Mileye tidak berani lengah, dia dengan cepat mengaktifkan teknik Dharmakaya Intan miliknya. Ketika teknik Dharmakaya Intan muncul, dia langsung merasa jauh lebih baik. Mileye memandang Geni Chen di sampingnya. Geni Chen memiliki energi pisau tak terlihat yang melindungi tubuhnya, dan kekuatan turbulen ruang hampa tidak dapat mematahkan energi pisau miliknya. Gadis ini luar biasa. Mileye sedikit terkejut, meskipun gadis ini bukan alam escape yang sebenarnya. Tingkatan alamnya adalah alam escape palsu seperti dia, dan gadis ini masih berada di tengah-tengah alam escape. Yang terpenting, gadis ini masih muda. Savera Mu juga melirik Geni Chen. Pada saat ini, suara Mileye terdengar di kepalanya, Kak Savera, apa pendapatmu tentang gadis ini? Savera Mu tersenyum dan berkata, lumayan. Lumayan. Mileye melirik Savera Mu, tetapi tidak berbicara. Savera Mu berkata lagi, bakat itu penting, tetapi karakter bahkan lebih penting. Gadis ini tidak pernah mengalami bencana, dia kurang dalam karakter dan temperamen. Dia akan memiliki bencana di masa depan. Mileye terdiam. Karakter. Itu benar, gadis ini terlindungi dengan baik pada pandangan pertama, dan tidak memiliki pengalaman. Saat ini, Geni Chen tiba-tiba berkata, kita mau kemana? Savera Mu memandang Geni Chen dan berkata sambil tersenyum, pergi ke kerajaan Dewa Sumeru. Apakah kamu tahu kerajaan Dewa Sumeru? Geni Chen menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Saat dia berbicara, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, bisakah kita kembali nanti? Savera Mu tersenyum dan berkata, ya. Geni Chen hendak berbicara. Pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyapu dari kejauhan dari mereka. Mileye melihat ke kejauhan, di ruang hampa yang bergolak, sesosok tiba-tiba muncul, itu adalah pria paruh baya. Pria paruh baya itu memandangi Mileye bertiga dan berteriak dengan marah, siapa yang datang, berani masuk tanpa izin ke kerajaan Dewa Sumeru? Mungkinkah? Mileye hendak berbicara ketika Savera Mu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Bang! Sebelum pria paruh baya itu bisa bereaksi, kepalanya terbang keluar, darah berhamburan. Mileye dan Geni Chen tertegun. Keduanya memandang Savera Mu, dan Savera Mu terkekeh ringan, kita datang untuk bertarung, bukan untuk mengobrol. Mileye. Geni Chen ragu-ragu sejenak, lalu berkata,
kakak, menurutku kamu harus membiarkan dia menyelesaikan kalimatnya sebelum kamu membunuhnya. Mileye. Saveramu menatap Geni Chen dan berkata sambil tersenyum, kenapa? Geni Chen melirik Saveramu, dia ragu sejenak, lalu berkata, jika seseorang membunuhku dan tidak membiarkanku selesai berbicara, aku akan sangat menyesal. Mileye. Bersambung.